Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Poi Padu Pandiangan dengan NPM 2483206161. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi mikro dan penyelesaiannya. Definisi mikro. Permasalahan ekonomi mikro berkaitan dengan bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini meliputi penentuan harga barang dan jasa, alokasi sumber daya, produksi, konsumsi, dan struktur pasar. Ekonomi mikro mempelajari interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar, dampaknya terhadap efisiensi dan keputusan ekonomi. Permasalahan utama dalam ekonomi mikro adalah yang pertama, alokasi sumber daya yang terbatas. Alokasi sumber daya yang terbatas menentukan bagaimana sumber daya harus dialokasikan antara berbagai barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dan kemampuan produsen. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah bagaimana barang dan jasa dialokasikan dengan sumber daya yang terbatas. Permintaan mengacu pada keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Sementara penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dari produsen. Masalah utama dalam ekonomi mikro berkaitan permintaan dan penawaran antara lain. Yang pertama, ketidakseimbangan pasar. Karena lebih tinggi dari penawaran, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga barang bisa turun. Yang kedua, pengaruh harga. Harga dapat mempengaruhi konsumen atau membeli dan produsen untuk memproduksi. Jika harga terlalu tinggi atau rendah, dapat menyebabkan distorsi dan pasar. 3. Efisiensi alokasi. Bagaimana pasar bisa memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan dengan cara efisien agar memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar adalah kondisi di mana pasar tidak berfungsi secara efisien dan mengalokasikan sumber daya. Ini terjadi ketika ada hambatan distorsi yang menghalangi tercapainya keseimbangan atau penawaran dalam permintaan yang seharusnya terjadi di pasar yang sempurna. Beberapa contoh ketidaksempurnaan pasar meliputi 1. Monopoli. Monopoli adalah ketika hanya ada satu produsen yang menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga dengan bebas. Yang kedua, oligopoli, ketika hanya ada beberapa produsen besar yang mempengaruhi harga. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh produsen. Penyalahgunaan kekuasaan oleh produsen merujuk pada tindakan produsen yang menyalahgunakan kekuasaan dan posisi dominasi di pasar untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen atau pasar itu sendiri. Ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk antara lain. 1. Penetapan harga yang tidak wajar. Yang kedua, praktik anti persaingan. Yang ketiga, produk berkualitas rendah. Nah, bagaimana cara penyelesaian permasalahan ekonomi mikro? Yang pertama, penggunaan kebijakan pemerintahan. Subsidi dan pajak untuk mengatur harga barang dan jasa serta mendorong produksi atau konsumsi yang diinginkan. Regulasi untuk mempengaruhi praktik monopoli dan meningkatkan persaingan pasar. Yang kedua, intervensi pasar. Penetapan harga minimum dan maksimum untuk mencegah harga yang tidak wajar. Pengaturan kuota produksi agar produksi tidak berlebih atau kekurangan. Yang selanjutnya, peningkatan persaingan, mengurangi hambatan untuk masuk pasar dan memastikan konsumen memiliki banyak pilihan. Dan yang terakhir, pendidikan ekonomi, meningkatkan literasi ekonomi konsumen dan produsen agar bisa membuat keputusan yang lebih bijak.
Studi kasus, misalnya kasus monopoli. Perusahaan telekomunikasi yang masalah, satu perusahaan mendominasi pasar, mengatur harga tanpa persaingan. Solusinya, pemerintah melakukan regulasi harga dan membuat ruang untuk perusahaan baru agar terjadi persaingan. Kesimpulan, ekonomi mikro menghadapi tantangan alokasi sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan pasar, dan ketidaksempurnaan pasar. Penjelasan melibatkan kebijakan pemerintah, intervensi pasar, peningkatan persaingan, dan edukasi. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih.